Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar multi trading dan isi with Spring Boot. Ya, kembali lagi mungkin di sini ada ini ya rekan-rekan lama webinar berjalannya Javan. Jadi Spring Boot ini kita adakan 6 kali pertemuan, di mana saat ini sudah masuk ke pertemuan kelima. Rekan-rekan yang baru bergabung silahkan untuk join ke grup kami, grup WhatsApp kami yang sudah saya infokan di email ya, ataupun di poster informasi terkait webinar. Silakan untuk bergabung karena informasi terkait Spring Boot kami informasikan keseluruhannya di grup WhatsApp tersebut. Kemudian terkait materi-materi yang disampaikan, kami kumpulkan di satu folder yang linknya sendiri itu ada di WhatsApp, di grup WhatsApp tersebut di bagian deskripsi. Sedangkan untuk video-videonya sudah kami sajikan di YouTube Javan Cipta Solusi. Silahkan untuk dicari dan diikuti terkait webinar Spring Boot ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Oke. Hari ini kembali lagi ya, setelah kemarin Javan mengisi Laravel dulu, PHP dulu, Javanya skip satu pekan. Nah, saat ini Javan kembali lagi mengisi untuk webinar Spring Boot-nya, di mana pembicaranya masih sama oleh Bapak Yudi Haribowo. Pak Yudi ini sendiri merupakan co-founder dari PT Javan Cipta Solusi yang sudah bergabung sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Pak Yudi sendiri juga merupakan senior programmer Java dari PT Javan Cipta Solusi. Nah, terkait proses berjalannya webinar pada hari ini, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa dengan cara klik link ada di kolom chat ya. Silahkan untuk bertanya saja, bisa aktif bertanya melalui link tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Pak Yudi sudah siap? Ya, oke. Bisa, oke. Oke, kalau begitu langsung saja untuk menghemat waktu ya kepada Pak Yudi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pertemuan yang berikutnya di webinar yang diadakan setiap minggu oleh kami. Untuk hari ini topiknya yang saya angkat adalah multi trading yang mudah dilakukan menggunakan Spring Boot ya, karena memang topiknya dari kemarin itu terkait dengan salah satu framework yang jadi stack kami di Javan, terutama untuk backend-nya itu adalah menggunakan Spring Boot. Oke. Nah, pertama terkait dengan multi trading ya. Multi trading itu ada thread-nya. Thread itu ya benang gitu, seperti yang digambar ini. Kenapa sih disebutnya itu benang? Kenapa nggak disebutnya dengan yang lain, katakanlah apa ya? Kalau proses dia udah punya definisi sendiri gitu. Nah, itu ada dua sih ininya ya, filosofinya yang saya pahami, yang saya referensinya saya dapatkan. Kenapa di programming itu, eksekusi itu dilakukan atau dijalankan dalam sebuah thread gitu. Kenapa thread? Ya thread benangnya itu. Kenapa benang? Karena benang itu nggak putus ya. Ini kita asumsinya benangnya masih bagus gitu. Nah, benangnya itu nggak putus, itu menandakan ya kayak eksekusi suatu program itu ya ekspektasinya adalah ya dia mengalir seperti benang dalam satu garis gitu ya. Dalam satu garis dari depan sampai ujung, dari start sampai end, dari mulai sampai selesai, itu seperti benang gitu. Nah, kemudian juga ada definisi lain dari thread bahasa Inggris gitu ya. Itu
atau susunan atau kumpulan dari event yang berurutan atau dari suatu pola pikir yang dia berurutan. Nah, dari dua definisi thread ini makanya eksekusi bahasa pemrograman ya, eksekusi kode itu dikenal dengan kita kenal dijalankan dalam sebuah thread. Nah, kemudian misalkan kita analogikan sebuah event proses ya, sebuah event sebuah eksekusi suatu event. Kita analogikan misalkan kita membuat nasi goreng yang ada telur gorengnya, telur mata sapinya, dan sama ayamnya. Ya mungkin untuk yang belum sarapan bisa sambil nyambi sarapan kalau misalnya melihat gambar ini jadi lapar. Jadi misalkan kita mau bikin nasi goreng yang ada telur dan ada ayamnya. Nah, kita kan perlu menyiapkan ini. Kita untuk kasus ini saya ambil sampelnya 3 item itu aja ya, nasi gorengnya, telurnya, sama ayamnya. Untuk yang ekstranya, tambahannya, garnishnya di skip dulu. Kita fokusnya ke 3 komponen besarnya ini. Nah, ketika kita mau bikin atau kita mau membuat ya, kita kan mau membuat nasi goreng telur ayam ini, karena 3 komponen yang harus kita buat ya, nasi gorengnya, telurnya, sama ayamnya. Nah, ketiganya kan perlu kita masak. Nah, kalau misalnya kita masaknya itu dengan satu kompor, satu pembakar, satu api ya, karena kita harus menjalankannya secara berurutan. Kita harus goreng telurnya dulu, selesai telurnya digoreng, baru kita goreng, itu kita masak ayamnya, selesai masak ayamnya, baru kita masak nasi gorengnya, karena tadi kita punya satu pembakar. Nah, inilah yang kalau misalkan kita analogikan dengan pemrograman, ya ini single thread, satu thread, artinya semua kode dijalankan secara berurutan dan eksekusi kode berikutnya itu dilakukan hanya dieksekusi setelah eksekusi yang sebelumnya itu selesai. Nah, kemudian kita menggunakan 2 kompor ya. Nah, ketika kita punya 2 kompor, kita lebih leluasa nih. Jadi kita bisa goreng telur dan goreng ayamnya itu secara berbarengan di masing-masing kompor. Barulah setelah salah satunya selesai, mungkin yang mana yang selesai duluan, barulah kita masak nasi goreng. Dari sini juga udah kelihatan ya secara panjangnya, jadi secara waktu gitu. Secara waktu ini yang punya 2 kompor itu lebih singkat ya waktu yang diperlukannya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita punya 3 pembakar, 3 kompor gitu ya, jelas lebih cepat lagi. Kita bisa langsung goreng ketiganya secara berbarengan dan eksekusi dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masakan kita ini, nasi goreng telur dan ayam, itu lebih cepat. Nah, ini yang analoginya saya gunakan untuk menggambarkan multi trading ya. Jadi ada satu dibandingkan dengan beberapa thread atau beberapa eksekusi, beberapa pipeline atau beberapa jalur yang bisa dieksekusi secara bersamaan. Nah, cuman ada syaratnya dulu nih. Syaratnya kalau kita mau mengeksekusi event atau suatu kode secara paralel ya, dengan bentuknya paralel, itu adalah ketiganya itu harus independen. Ya, bukan ketiganya ya, pokoknya ada proses yang independen satu sama dengan yang lainnya, dan kita punya resource untuk melakukannya.
Nah, misalnya ya saya ambil contoh lagi, mandi pagi gitu misalnya, kemudian masak untuk sarapan sama ya kita sarapannya. Nah, dalam kasus ini mungkin untuk yang mandi ini bisa jadi nggak jadi prerequisite ya, tapi antara masak dengan makan itu kan jadi syarat ya, ya kita bisa makan kalau makanannya sudah matang. Dan ini otomatis apa namanya tidak bisa dalam kasus formal ya, mungkin bisa jadi ada masakan yang kita bisa masak sedikit dulu bisa kita makan gitu. Cuman dalam kasus normal ya kita nggak bisa makan kalau makanannya belum dimasak. Itu masalah tadi itu nggak dependensinya itu erat gitu. Syarat yang kedua tentu ada resource yang bisa dialokasikan untuk mengerjakan event atau eksekusi kode ya, kalau misalnya ngomong pemrograman. Ada resource yang bisa dialokasikan untuk mengeksekusi event tersebut. Contohnya misalkan ya ini ya, masak ya, ketika masaknya itu nggak ada orang lain, cuma ada kita, otomatis ya kita nggak bisa mandi. Padahal kita masaknya di kamar mandi, cuman kan dalam kasus normal kita masaknya kan nggak di kamar mandi ya, bisa matang-matang itu kena air semua. Nah, gitu. Jadi ketika apa namanya resource yang diperlukan untuk mengeksekusi event tersebut itu ada available, maka kita bisa melakukan apa namanya parallel processing tadi itu atau multi threading tadi itu. Nah, kemudian ada istilah lain juga ya, asynchronous dengan multi threading. Nah, dua istilah ini mungkin saya juga pernah menganggap ini sesuatu yang sama ya, karena memang ini erat banget ya antara asynchronous dengan multi threadingnya. Mungkin sebelum ke asynchronous dengan multi threading kita bahas terkait dengan sinkronus dengan asinkronus dulu ya. Kalau sinkronus dengan asinkronus sih sudah cukup jelas ya dari gambar yang ini ya. Artinya kita memasak, ketika kita mengeksekusi suatu event atau suatu kode itu secara sinkronus, artinya proses atau event X plus 1 gitu katakanlah, itu harus menunggu event X dulu untuk selesai dulu, barulah bisa kita si X plus 1 ini di eksekusi. Nah, kalau yang asinkronus, nah itu tadi kayak seperti ini. Jadi kita mengeksekusi masak ayam, karena dia nggak ada apa namanya baik itu dependensi maupun resource-nya itu available untuk dia jalan berbarengan dengan jalannya goreng telur ya, itu kita bisa jalankan secara paralel juga dengan asinkronus. Cuman tinggal nanti aja kita ketika misalkan katakanlah ayamnya itu sudah matang, barulah nanti kita alihkan perhatiannya. Ini kan bisa jadi ini dieksekusi sama satu orang ya, satu orang gitu ya, meskipun kompornya 2 tapi satu orang ya. Artinya ketika ayamnya itu sudah matang gitu ya, artinya si orang tersebut ya sementara mengalihkan perhatiannya atau mengalokasikan resource yang ke proses apa namanya menggoreng ayam ini untuk dimatikan kompornya dan diangkat, baru nanti setelah itu dia kembali lagi untuk memproses telur dan nantinya ke nasi gorengnya. Jadi gitu. Kalau sinkronus itu eksekusi ada blocking ya. Kalau ini yang sering muncul juga istilah terminologi yang muncul ketika sinkronus sama asinkronus adalah blocking sama non blocking. Jadi kalau sinkronus ya si goreng telur ini blocking masak ayam. Tapi kalau yang asinkronus ya goreng telur ini nggak blocking, karena memang masing-masing bisa dijalankan secara paralel. Nah,
kembali ke asinkronus dengan multi threading. Jadi kalau asinkronus itu fokusnya ke task ya, ke pekerjaannya. Jadi apa namanya, bisa jadi dia dikerjakan oleh satu orang yang sama. Jadi misalkan kayak tadi ya, masak ayam sama masak telur itu ya dikerjakan sama satu orang yang sama. Tapi mungkin suatu saat dia perlu gonta-ganti ya. Sekarang goreng ayam, goreng telur, kasih garam, kemudian dia tinggalkan, lalu kita tinggalkan. Setelah kita ngasih garam, telurnya kita tinggalkan, telurnya kita ke kompor ayam, kita balik ayamnya, kemudian kita balik lagi ke telur, kita balik telurnya, kita tinggalkan lagi, kita balik lagi ke ayamnya. Nah itu kan karena ada proses menunggu ya. Jadi ketika kita balik ayam, kan kita nunggu dulu nih, kita nggak langsung bolak-balik ayamnya secara terus menerus. Bisa kita tinggalkan, bisa kita menunggu, maka kita bisa mengalihkan fokus kita ke task yang lain. Makanya itu lah sebabnya asinkronus itu kalau didefinisikan itu lebih dekatnya dengan task atau pekerjaan. Sedangkan kalau multi thread ini lebih ke resource-nya. Jadi kalau kalau task itu apa istilahnya? Kalau kita resource-nya cuma satu ya, kemudian task-nya atau pekerjaannya itu memang membutuhkan perhatian full dari kita, kayak misalkan nasi goreng ya. Kalau misalkan teman-teman lihat koki masak nasi goreng yang ada di YouTube misalnya, atau mungkin yang dia langsung di lapangan, itu idealnya tuh nasi goreng itu selalu tiap 1-2 detik itu harus dibalik, harus diaduk ya, harus diaduk, sehingga ya artinya ya resource atau orang yang sedang nasi goreng itu ya full kepake di sana, dia nggak bisa melakukan hal yang lain, dia fokus ngebolak-balik ngaduk-ngaduk nasi gorengnya. Nah kalau misalnya kita mau bikin jadi paralel gimana ya, akhirnya kita harus nambah resource, nambah orang supaya bisa multi trading ya. Jadi bentar, saya kayaknya matiin dulu kipas agak-agak. Oke, tadi ya, jadi kalau multi trading itu fokusnya ke resource. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan task secara paralel dan kebetulan task itu memang butuh perhatian penuh dari si eksekutor, baik itu orang ataupun CPU, maka ya kita nggak akan bisa melakukan multi thread itu kalau resource itu nggak ada. Ya solusinya kita harus tambah resource-nya. Jadi gitu. Kalau asinkronus itu fokusnya ke task-nya dan bisa jadi dieksekusi oleh orang yang sama atau resource yang sama. Kalau multi threading itu dieksekusi sama orang yang berbeda. Tapi ya sama ya, keduanya itu membutuhkan syarat nggak ada dependensi antara satu task dengan task yang kedua. Kalau ada dependensi ya udah pasti harus nunggu dulu result dari task yang pertama selesai, baru kita bisa menjalankan eksekusi dari task yang berikutnya atau event yang berikutnya. Nah, cuman untuk pemrograman ya, misalnya kita pindah konteksnya ke pemrograman, yang saya pahami, itu yang saya ketahui ini saat ini, untuk bisa mengeksekusi kode program secara asinkronus itu tetap butuh multi thread sih. Nggak bisa
satu thread aja itu mengeksekusi kode secara asinkronus. Jadi tetap butuh thread lain untuk menjalankan itu. Meskipun kalau teman-teman pernah pakai atau pernah juga belajar asinkronus programming di JavaScript ya. Kalau JavaScript itu memang bilangnya single thread dan dia bisa asinkronus. Oh bisa tetap asinkronus gitu. Karena kalau misalkan kita refer ke yang tadi ya, ketika threadnya cuma satu, dia nggak eksekusinya otomatis harus ganti-gantian. Goreng telur, kemudian goreng ayam. Asumsi kita nggak masaknya satu tangan ya. Kalau masak pakai dua tangan ya itu udah dua core lah, dua thread itu hitungannya. Asumsi pakai masaknya satu tangan nih. Ketika goreng telur sama goreng ayam ya kita harus ganti-gantian. Sekarang goreng ayam, sekarang goreng telur. Dan kalau goreng telur itu ada proses menunggunya sih. Mungkin bukan itu. Mandi lah kita bilang. Mandi. Ya mandi sama masak lah. Bentar. Ini ada sampel lainnya. Nah ini nih. Nah, ini kalau contohnya multi threading menyapu lantai, mencuci piring sama mencuci mobil ya. Nah ini kan masing-masing bisa dibilang hampir nggak ada waiting time-nya ya. Mungkin kalau waiting time paling cuma pas nunggu kering aja, tapi kan itu pas sudah selesai ya. Nah ketika masih jalan, ketika masih proses ya, belum selesai melakukannya ya kita nggak bisa kan menyapu lantai sambil mencuci piring ataupun sambil mencuci mobil ya. Artinya ya ketika untuk kita bisa multi thread untuk 3 tas ini ya kita perlu orang tambahan, perlu resource tambahan. Ya kalau di sini ya 3 orang misalkan kita mau eksekusi 3-3-nya secara sekaligus ya. Nah bedanya dengan event-event atau pekerjaan-pekerjaan ini membersihkan lantai, masak ayam sama laundry, nyuci baju pakai mesin cuci. Nah ini bisa dieksekusi karena ada waiting time-nya, ada resource orang ini bisa meninggalkan laundry setelah laundrynya nyala itu, bisa meninggalkan mesin cuci, masukin baju, masukin sabun, nyalain mesin, udah tinggal. Setelah ditinggal ya dia bisa masak ayam. Masak ayam juga mungkin kita nggak pernah masak ayam, nggak perlu bolak-balik ngaduk ya, bolak-balik membalik ayamnya. Kita bisa taruh ayamnya, udah kita tinggal nyapu lantai. Kemudian beberapa saat kemudian misalnya kita pasang timer ya, 1 menit misalnya, ini nyala, udah kita balik lagi dari ketika kita masih menyapu lantai, kita balik lagi ke kompor, kita balik ayam, kemudian kita nyalain lagi timernya, kita nyapu lantai lagi. Kemudian tiba-tiba mesin cucinya bunyi, udah selesai nih mesin cucinya nih, ya udah kita ambil bajunya, kita keluarkan, misalnya kita jemur misalnya sekaligus, ya udah selesai, kita balik lagi ke menyapu lantai sampai selesai. Jadi gitu. Kan ada waiting time-nya yang bisa kita bisa kita tinggalkan gitu ya. Resource-nya bisa dipakai untuk processing yang lain. Nah, kita bisa melakukan ini secara sinkronus. Nah, balik ke tadi terkait dengan bahasa pemrograman, semua pemrograman itu memang membutuhkan thread ya, karena ujung-ujungnya melakukan processing di komputer itu kan adalah prosesor ya, CPU. Nah, CPU ini CPU ini ya yang melakukan, katakanlah misalkan tadi masak ayam ya artinya itu ada resource kompor yang nyala gitu, energi ya.
energi yang dipakai untuk memasak ayam. Nah, energi ini ya mungkin sama dengan thread ya. Sama dengan juga ketika laundry, yaitu ada energi juga yang bekerja di sana. Jadi ya ujung-ujungnya tetap multi threading juga. Cuma kalau di JavaScript sih yang saya baca-baca itu namanya itu event loop kalau salah ya, event loop. Jadi kalau proses laundry ini istilahnya ya dimasukin ke dalam event loopnya JavaScript, bukan thread-nya. Cuman dalamannya itu apakah sebenarnya juga ada thread atau bukan, kayaknya sih thread juga sih kayaknya ya, karena saya nggak sampai ngebongkar dalamannya JavaScript ya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngobrol soal multi-threading atau asynchronous programming, apa aja sih yang bisa jadi istilahnya kandidat untuk kita jadikan sebagai eksekusi kode yang asinkronus. Ya, intinya sih yang bisa kita jadikan eksekusi sebagai asinkronus ataupun multi-threading itu adalah eksekusi yang istilahnya tadi ya, yang nggak blocking dan biasanya membutuhkan waktu lebih lama gitu ya untuk dieksekusi dibandingkan sebenarnya kita eksekusi main code-nya itu sendiri. Contohnya misalkan sending email ya, ngirim email, misalkan kita registrasi ya, kita daftar user di suatu situs kan, biasanya kita ngisi email, username, password dan sebagainya, lalu kita dikirimin email untuk aktivasi akun kita. Nah, di bagian ngirim email untuk aktivasi akun tadi itu biasanya itu ada latensi ya, ada delay ya. Ada delay karena kita jaringan dari server kita ke server emailnya itu bisa jadi ada beberapa detik yang harus nunggu kodenya, nunggu beberapa detik, selesai kirim email baru user dapat respon, oke, silakan silakan cek email Anda untuk melakukan aktivasi akun Anda. Ataupun juga misalkan ngehit third party API. Misalnya contohnya third party API ya. Ya misalkan suatu sistem multi service lah, ada multi modul, ada modul pembelian, ada modul pembayaran. Ketika modul pembayarannya itu beda service ya, dia harus ada network lagi. Nah, itu potensi untuk ada waiting ya, blocking, mendapatkan respons dari sana sebelum aplikasi kita ngerender atau memberikan respons ke user bahwa nih pembayaran Anda sukses. Ataupun kandidat yang lain, salah satunya itu ya excessive processing. Misalnya baca file ukuran besar, kita ngupload file Excel isinya puluhan ribu row, untuk di scanning, dibaca masing-masing row-nya, lalu divalidasi dari isinya, lalu misalkan disimpan ke database. Nah, itu in most cases itu bakal ada waktu yang cukup lama ya. Yang cukup lama ini mungkin cuma skala detik ya, 1 detik, 2 detik, atau 3 detik. Cuma kalau untuk kita udah ngobrol ke user experience, itu ekspektasinya udah hitungan milisecond ya, udah 100 milisecond aja udah lumayan gitu. Ketika processing respons ke usernya itu lebih dari 1 detik, itu udah hitungannya udah lama. Nah, itu jadi beberapa kandidat yang nggak cuma ini ya, ada banyak ya kandidat yang bisa kita terapkan multi threading di sana. Oke, mungkin langsung kita sambil live coding aja untuk implementasi multi threading di
Spring Boot-nya. Di sini ya seperti biasa kita generate project baru pakai Spring Initializer, Maven, Java, kedua nya dependensiesnya cukup dua ini aja dulu, baru kita generate. Oke, kita ya, terbuka filenya. Tadi file yang sudah kita download dari Spring Initializer, kita buka. Dari mana yang ini? Kita buka form XML-nya ya. Oke, sambil nunggu kita tunggu dulu untuk si editornya, IntelliJ-nya untuk download dependensiesnya dulu. Nah ini sudah, sambil yang kita coba untuk ngirim email ya. Kita coba multi-threading untuk email. Jadi sampel sederhana aja, kita isi subject, message dan sebagainya, nanti kita kirim email pakai ini. Nah, untuk ngirim email untuk kesempatan kali ini saya pakai library Java, Simple Java Mail. Simple Java Mail itu ada di sini. Situsnya mau pakai email Java Mail juga boleh. Ini kemarin saya pakai ini karena kebutuhan kemarinnya, attachment atau apa gitu, saya lupa. Ini ada dokumentasinya di sini, kalau teman-teman mau baca kan. Kita tinggal tambahkan dependensi Maven-nya. Maven dependensinya itu nah ini ada Simple Java Mail. Kita pakai yang mana ya? Ini aja deh, yang kemarin saya pakai 604. Copy dependensiesnya ke form XML kita. Kemudian juga kemarin itu butuh modul batch-nya dari si Simple Java Mail ini. Versi yang sama 04, copy. Nah, kemudian karena kita kita bikin ini untuk yang backend-nya aja, untuk ngetes API yang sudah kita buat, kita menggunakan Swagger ya. Untuk sekaligus juga bisa dimanfaatkan sebagai dokumentasi API kita. Swagger itu sebentar khususnya
Swaggernya yang Swagger UI sama Spring untuk Spring. Nah ini sudah kode saya yang lama. Nah ini jadi kita tambahin dua dependencies. Pertama untuk kirim email, ini keduanya apa namanya opsional sih. Ini hanya untuk apa namanya memudahkan kita mengirim email dan mencoba API yang sudah kita buat. Oke, setelah dua dependency ini kita tambahkan, yang pertama kita mulai dengan membuat model dari email kita ya, message-nya, email message kita. Kita misalkan subjek. Nah, ini kelas ini untuk apa namanya Pojo atau wrapper untuk email message kita. Nanti ini juga sebagai parameter yang kita minta di kontrol kita ketika user mau mengirimkan email. Dari email subject to terus from ya, sama yang message-nya jadi message lah. Ya, bisa ada CC atau BCC dan sebagainya. Ya untuk ini untuk apa namanya untuk demo ini yang sederhana aja, pakai itu aja. Kemudian sudah jadi email message-nya, kita buat ininya, service-nya. Interface email service, metodenya send, parameternya email message yang tadi sudah kita definisikan. Kemudian kita bikin implementasinya. Ini simple Java mail. Kita kasih notasi services, menggunakan ini sebagai bin. Implement interface-nya, lalu kita definisikan desainnya seperti apa. Nah, sebelum kita bisa ngirim emailnya, kita membutuhkan apa namanya komponen dari mailernya sendiri. Mailernya ini, oh saya lupa. Ini kalau di sini kalau belum auto importnya, kita import dulu font-nya. Jadi setelah kita tambahkan dependencies yang tadi untuk bisa dikenali di editornya di IntelliJ ini, tadi kita ada tombol untuk nge-refresh dependency maven-nya. Nah, setelah kita refresh, ya. Java mail modul. Nah ya, keluar ininya. Nah, itu dia ada. Ini ada mailernya. Kemudian kita binding, kita inject si mailernya itu via constructor. Nah ini karena kita memanfaatkan mailernya ini sebagai kita mau memakai mailernya ini sebagai bin. Nah kita apa namanya harus mendefinisikan bin yang apa namanya yang memenuhi apa namanya requirement, yaitu kelas mailer ini. Kita bikin, oh, ini kok di sini ya.
sini. Oke, sudah. Kita bikin bin dulu. Kita file kita bikin configuration Spring configuration pakai Java configuration untuk apa namanya, mendefinisikan bin mailer tadi itu. Untuk saya agak lemot ya. Bentar, saya cek dulu. Internet dianya agak ngeheng nih. Kenapa ini? Oke. Ini pakainya sebentar, saya lihat contohnya dulu yang dari sana, agak-agak lupa nih. Ya. Saya jarang ngapain kode soalnya. Ini di build blank, kemudian ini bukan email dulu deh, mailer udah build. Kita pakai apa namanya, TLS. Kemudian ini nanti ya saya lupa, untuk emailnya ini nanti pakai Mailspons ya. Mailspons itu seperti ini. Mungkin kalau teman-teman pernah mainan apa namanya, mainan Mailtrap atau sejenisnya, ini ada juga Mailspons alternatifnya. Kalau Mailtrap itu sekarang udah lebih berbayar ya, ini masih lebih free-nya masih lebih enak lah, masih lebih bisa dipakai lebih banyak. Ini Mailspons ini jadi dummy apa ya, dummy SMTP, jadi semua email yang dikirim itu masuknya ke sini nanti, jadi nggak real email ya, untuk development purpose. Nah mereka ini biasanya tuh butuhnya yang mintanya yang TLS, maka kita build mail kita untuk support TLS sama hostnya ini kita inject, karena email tuh biasanya kan butuhnya ada host, ada username, password, dan port. Nah, kita mau inject dari konfigurasi, kita pakai value ini misalnya mail.host, bagian ini misalnya ini password, port. Oke, nanti kita injeknya nanti. Maka ini apa namanya, kita pakai host, kemudian kita pakai portnya, port, dan username-nya dan password-nya. Oke, ini
kita sudah ready. Lalu terakhir itu Oke. Nah ini kita bin mailer kita sudah ready, menggunakan apa setting-settingnya nanti kita define di application properties. Terus sekarang deh kita define application propertiesnya. Tadi ada mail.smtp hostnya itu kita lihat aja ke mail sponsor tadi ini. Kemudian ada port, ada username, ada password. Portnya kita pakai yang 587, username-nya kita ambil dari sini. Terus kita ambil dari sini. Oke, sudah. Sama satu lagi, biasanya kalau kita ngirim email itu ada formnya ya. Formnya biasanya kalau di aplikasi kan biasanya admin at mysite.com gitu misalnya ya. Misalnya mail.smtp.default mail admin at java.id. Oke. Nah ini udah ready. Kemudian nah ini kan tadi yang merah ya, karena belum ada binnya. Nah tadi binnya kita definisikan di sini, maka dia udah kenal. Sekarang kita tinggal melakukan proses pengiriman emailnya. Nah untuk kirimnya ini oke, tadi itu contohnya ya. Sini starting blank from-nya. Nah ini from-nya tadi kita definisikan di konfigurasi tadi itu, maka kita tambahkan value itu mail.smtp.default from. String from. Nah ini from-nya ini, kemudian to-nya dari yang tadi email message.getTo, kemudian cc-nya kita nggak cc, subjeknya email message.getSubject, terakhir message.message. Oke. Nah ini siap pakai service email kita. Kemudian kita coba kirim email. Pakai controller. Controller. Settingnya. Settingnya mana ya? Settingnya misalnya email. Oke. Kemudian kita butuh email service-nya. Terus kita bikin endpoint. Post mapping misalnya send. Pasang sini. Send.
Terus kita bikin metodenya. Nah, kita minta nanti akan minta informasi apa yang mau di emailnya itu dari parameter, maka kita masukkan ke request body aja message. Kemudian namanya kita panggil kita return response entity misalnya dan send email, kemudian HTTP status. Oke. Nah, ini sudah ready aplikasi kita, tinggal nambahin. Karena tadi kita mau pakainya banyak pakai Swagger ya, biar nggak perlu pakai Postman. Kita perlu nge-enable Swagger-nya dulu di konfigurasi. Kita bikin konfigurasi dulu. Ini kita enable di sini. Enable Swagger 2, kemudian ini sebagai configuration. Lalu kita perlu modify sih, kalau kita pakai Swagger ini kita perlu modify endpoint mana aja yang akan di scan sama dia untuk dimunculkan dokumentasi API-nya nanti di UI-nya. Kita perlu define bin definisiin bin dengan tipe docket. Docket ini kelasnya Swagger ya, yang nanti akan nge-scan endpoint mana aja yang akan di scan oleh Swagger ini. Docket function type-nya Swagger 2, terus select-nya sebentar, saya nggak lupa nih. Oh ya, ada APIs-nya ini namanya request yang mana aja. Nah, ini empatnya. Ya, ini udah Swagger-nya udah ready, tinggal kita coba running aplikasinya. Oke, sambil nunggu building, saya lupa tadi nambahin dependensi DevTools buat nanti kita nggak perlu nge-redeploy server ketika kita melakukan perubahan kode. Ya, kita tambahkan di sini dependencies-nya, ID-nya itu spring framework.put. Ini yang tools.
versinya ikutin ini aja deh. Oh 80 dipakai. Oke. 80 dipakai, kita ganti portnya di Pearson Properties 80 berapa ya? Enggak pakai itu. Yang berkepake bahasa ini 88 kayaknya enggak deh. Kita running lagi. Oke, sudah running, kita buka lagi. Sini apa? 8 localhost 8088 ini URL data timer. Nah, ini URL yang kita mau akses untuk melihat API documentation dari kita yang dibikinin sama Swagger tadi. Nah, kita kan sudah bikin dari kontrolnya ini email controller, ada endpoint send. Kemudian dia minta request body-nya itu email message. Email message ini isinya ada 4, subject to from message, subject to from message. Oke. From-nya misalnya kita mengisi dengan kok from sih sebentar ya, ada setengah ini misalnya from itu tadi mengisikan di sini. Oh ya from-nya pakai from mana ya, gitu deh, berarti nggak perlu ya. Kita di compile. Suka gini kalau ada error recompile, berarti kita harus restart servernya. Bisa harus nambahin konfigurasi lagi sih di application properties untuk si DevTools-nya si Spring ini untuk lebih sabar untuk nunggunya, supaya dia nggak buru-buru restart server padahal compile-nya belum selesai. Kita restart dulu aja. Lagi ke sini 20 dapat ini isi misalkan formnya admin ID, message-nya hello, this is admin sending email from multi thread. Salah, ini single thread. Oke, subjeknya sending email, toolnya misalnya kayak gini. Oke, kita coba kirim. Ini mungkin, oh ya saya nggak apa-apa deh. Ini kalau kita di eksekusi ini kan loadingnya berasa ya. Ada loading nunggu ketika aplikasi kita ngirim ke mail ke SMTP. Nah, ini sudah bisa dikirim. Kita cek di sini. Nah, ini masuk emailnya di sini. Oke. Nah, kita sudah berhasil ngirim email. Sekarang kita mau bikin email kita, proses mengirim email menjadi asinkronus, menjadi memanfaatkan multi-thread yang ada di Spring Boot. Oke. Untuk mengenable multi-threading seperti judulnya gampangnya kita tambahkan enable async di main kelasnya, kemudian kita tambahkan di metode yang kita mau buat asinkronus menjadi asinkronus. Nah, ini untuk ngeceknya kita tambahkan logging ya untuk nyatet.
Udah, kemudian kita cek di sini logger.info receiving request to send email. Kemudian di sini kita tambahkan long start, kita tambahkan timer ya untuk nyatet ininya, processing waktunya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi response to client time. Di sini dalam dibersihkan sini start. Oke, ini kita lihat di sini, kemudian kita kasih login juga di sini ya, biar kelihatan. Copy paste lebih cepat. Tambahin di sini. Tempatkan di sini. Info start sending email. Ini kita catat juga. Finish sending email with time with processing time. Oke. Ini kita sudah melakukan logging di sini. Ya ini cuma buat nyatet aja ya, yang untuk apa namanya, untuk mengenable asynchronous dengan multi-threading tadi itu cuma dua aja tadi yang ditambahkan, enable asynchronous di sini di main class sama anotasi asynchronous ini di metode yang mau kita buat asynchronous. Kemudian kita coba lagi, ini kayaknya kalau banyak berubah perlu restart servernya. Kita restart servernya sambil kita coba auditnya. Oke, sudah nyala aplikasinya. Kita coba lagi. Lupa nih. Kita coba email from multi-thread. Kemudian kita execute. Nah, langsung selesai nih. Langsung dapat responsnya. Kemudian kalau kita lihat loggingnya, nah ini kita yang pertama receiving request, lalu langsung returning response 7 milisecond. Kemudian apa namanya, kita kirim email, baru selesai kirim emailnya di sini. Saya lupa, harusnya yang sebelum asynchronous saya print gini juga ya. Bentar ya. Tapi kan ya sampai. Nah, kita jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan yang asynchronous apa namanya, kodenya yang controllernya nih, ini sama ini udah selesai duluan, udah dapat responsnya dulu ke user, baru processing kirim emailnya itu dieksekusi. Jadi user nggak nunggu server selesai kirim email, dia sudah dapat feedback dari aplikasi. Oke, ini saya sudah kirim. Cuman mungkin biasanya kalau kita ngelihat email kita ya, kita nggak langsung ada gitu emailnya. Biasanya harus refresh beberapa kali atau beberapa detik kemudian barulah email kita sampai, karena memang ada delay untuk processing email biasanya. Nah ini apa namanya, kalau kita inspeksi lebih jauh ya,
kita inspeksi lebih jauh masalah multi tradingnya tadi, itu kita bisa melihat dengan menggunakan manfaatkan logging ini untuk lihat thread mana yang mengeksekusi kode kita. Jadi misalnya di sini kita mau ngeprint thread mana yang ngeprint, ini with thread using thread tambah thread current get name. Kita tambahkan di sini, kemudian yang di sini juga kita tambahkan ini. Oke, kita di compile lagi. Selesai, kita bersih dulu. Sudah dibersihin, kita coba lagi kirim email ya. Ini oh error, wait, bisa di compile nih, harus di restart. ini nih. Jadi kalau kita lihat tadi yang di controller tadi itu dia menggunakan thread HTTP NIO nomor 1. Sedangkan thread yang digunakan untuk mengeksekusi kirim email itu adalah thread task 1 ini. Nah, ini udah 2 thread yang berbeda, makanya mereka bisa jalan secara paralel. Nah, mungkin tadi karena saya kelupaan, saya coba ini jadikan sebagai sinkronus ya. Kita coba lagi, kita disable dulu asinkronusnya seperti ini. Itu sini. Oke, lagi. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi kalau di sini receiving send email threadnya 1, kemudian dia start sending email, threadnya juga thread yang sama, baru dia selesai kirim, baru dia return response. Jadi dia processing kirim emailnya itu pantas nih, kenapa cepat, saya prosesnya di sini balik. Ya ketukar ya tadi saya ini di sini, harusnya di sini. Itu jadi dengan memanfaatkan asinkronus ini kita bisa memberikan respons yang lebih cepat lah ke user. Nggak perlu menunggu processing kita selesai sebelum sebelum kita bisa ngirim respons ke user. Nah, mungkin ada sedikit tambahan terkait dengan jumlah thread ya. Jadi kalau di Spring itu dia ada satu thread, ada satu thread utama yang memang dikhususkan untuk menghandle HTTP request, yaitu HTTP NIO ini ada thread si Spring yang handle HTTP request. Kemudian ada thread lagi yang tadi yang task 1 itu ketika kita sudah mau membutuhkan thread baru spesifik untuk asynchronous processing, dia akan nge-spawn thread baru di pool yang berbeda gitu. Jadi kalau kita nyebut kita ngobrol multi trading itu ada istilahnya, ada pool, ada kolam gitu. Jadi ada kolam yang isinya ada thread-thread yang available. Nah, thread yang handle HTTP request dengan thread yang handle
eksekusi multi trading di dalam kodenya itu dua kolam yang berbeda. Jadi kalau kita ngedefinisiin multi trading, ya dia akan menggunakan trade yang sama. Tapi ketika dia sudah menggunakan multi trading, dia akan menggunakan kolam yang berbeda untuk men-start ininya. Untuk membuktikannya, kita buat task eksekutor ya, bin konfigurasi task eksekutor untuk membatasi jumlah pool yang bisa digunakan untuk membatasi thread yang digunakan untuk mengeksekusi kode-kode asinkronus. Kita bikin file konfigurasi di sini. Asing config misalnya. Kita perlu nge-define ini yang kita commands asing configure. Kita mau override metode get asing sekitar ya. Oke, kita dulu sekitar kita ngeset sekitar set size-nya misalnya kita batasi dengan dua misalnya ya, kita bikin dua deh. Set max full size-nya 2. Antriannya berapa ya, 100 nih. Ini buat tambahan aja my thread. Oke nih. Nah ini kalau kita nah ini kita definisikan sebuah eksekutor thread, jumlah threadnya maksimal 2 ya. Berarti kita coba misalkan bikin satu endpoint baru, send multiple ini signal, kemudian kita buat for message. Jadi kita kirim 3 email seperti ini. Jadi harusnya ada 3 proses pengiriman email yang otomatis belum mengenable ini. Oke, jadi kita mengirim 3 email yang berbeda ya dalam satu request. Bukan 3 deh, tergantung dari mungkin berapa isinya. Tadi kita definisikan max-nya 2. Kita coba kirim 3 ya. Kita coba kirim 3 email sekaligus. Kita lihat seperti apa ininya, lognya nanti. Ya. Kita reload, bisa dapetin ini hasil multinya. Kita coba romnya artinya silakan email business email number 1, terus subjeknya email subjek.
4. Oke. Nomor 2. Oke, bisa kok 2 sih. 3. Oke, kalau kita coba kirim. Nah, ini 3 email juga langsung selesai nih. Nah, kita lihat kembali lagi ke lognya. Nah, ini apa namanya, kalau kita perhatikan ini thread HTTP request-nya. Kemudian ini thread nomor 1, thread nomor 2, kemudian yang nomor berapa ini saya nggak print nomornya lagi. Pokoknya di antara nomor 1 atau nomor 2 itu selesai. Nah, karena kita tadi kita kirim 3 email, sedangkan jumlah pool size-nya itu maksimal cuma 2, maka yang ketiga itu nunggu dulu nih. Nunggu dulu sampai ada satu thread yang available. Makanya ketika misalkan ini sudah selesai, langsung dia jalan. Nah, ini sudah selesai, dia jalan gitu. Jadi ini thread yang berbeda dengan ini. Misalkan kita coba bikin aplikasi ini jadi agak waiting ya, misalnya di sini ya. Di sininya kita bikin waiting pakai sleep ya, misalnya di yang sini. Misalnya di sini kita kita sudah bikin apa namanya, mensimulasikan controller kita, prosesnya agak lama. Untuk nanti kita coba hit dengan 2 request sekaligus. Udah, ini kita coba ya, ini biar cepat, bodinya saya samain aja. Oke. Nah, jadi kita akan menembak 2 request hampir secara berbarengan. Kalau saya nggak mungkin praktik langsung, makanya saya sengaja tambahkan waiting time 5 detik di sini. Jadi kita buat apa namanya, setiap request itu nunggu 5 detik dulu. Jadi kita akan ngecek apakah setiap request apa yang masuk ke Spring ini dihandle oleh satu thread aja. Coba ya, execute. Nah, ini sama-sama masih loading. Nah, kita kembali lagi ke logging. Ini kelihatan di sini request yang pertama dihandle oleh executor nomor 8. Request yang kedua dihandle oleh executor nomor 2. Nah, ini sudah 2 thread yang berbeda. Dan ini beda ya, tadi saya sampaikan poolnya, kolamnya itu berbeda dengan kolam yang digunakan untuk mengeksekusi multithreading yang tadi ini. Nah, ini sama karena cuma ada 2 yang available, dan kalau yang ini mereka sharing. Jadi meskipun ada 2 request ya, karena kita definisikan cuma 2, sedangkan totalnya ada 6 request kirim email, maka ya ke-6-nya itu ngantri di dua thread yang available. Jadi 6-nya itu nunggu semua tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru selesai semuanya nih gitu. Nah, kemudian misalnya ya tambahan lagi sih, kalau misalnya kita mau ngebatasin mendefinisikan jumlah thread yang ini, gimana caranya? Kalau yang untuk yang thread yang ini kan dengan
di konfigurasi tadi nih di sini. Kalau yang ini gimana caranya? Nanti karena defaultnya Spring Boot dengan Tomcat, apa namanya, konfigurasinya itu ada di drive-nya di sini. Apa ya namanya, saya lupa. Nah, ini Tomcat, maksudnya misalnya kita bikin satu ya. Ini bikin maksimal satu ya untuk apa namanya, untuk nunjukin apakah nanti request yang kedua harus nunggu dulu atau enggak. Oke, nah ini sudah selesai deploy. Kita coba lagi dari yang tadi, execute. Nah ini kalau kita lihat apa namanya, nah ini kedua request itu dihandle oleh thread yang sama nomor 1, dan yang ini dia nunggu yang ini available dulu, baru dia bisa jalan. Kan setelah ini waiting time-nya kan 5 detik ya, waiting time-nya kan 5 detik ya. Apa namanya, maka di sini setelah 5 detik barulah selesai processing, thread-nya available, baru apa namanya, request yang kedua bisa dilayani oleh aplikasi kita. Gitu, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang ini. Tadi sesi tanya jawab, ada yang nanya nggak ya? Oh ada. Waduh, screen-nya di zoom lagi, terlalu kecil. Ini internet saya maunya begini, ini sebentar ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita masuk ke kalau yang bertanya, apa namanya, yang pertama tadi apa namanya, screen-nya kecilan. Nah ini sudah saya besarkan fontnya 14 pixel. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan background job dengan multi threading? Kalau apa ya istilahnya, background job itu dua hal yang berdekatan tapi yang berbeda, tapi itu berbeda gitu. Background job itu ya pekerjaan yang dilakukan di luar main thread, kayak itu sama sih. Cuman kalau multi thread itu ya mekanisme untuk melakukan background job tadi itu. Jadi misalkan tadi ya, masih tadi kontrolnya, oh ini. Nah, main threadnya untuk sebuah request itu ya ini adalah main threadnya. Kemudian kalau apa namanya, kalau kita ngeprocessing salah satu kodenya itu secara asinkronus memanfaatkan multi thread, ya dia kalau secara apa ya, secara sudut pandang kita gitu ya, secara sudut pandang kita, dia di prosesnya di background, di belakang layar gitu, bukan di thread utama. Karena thread utama itu ya yang ininya, dan ini di belakang. Tapi ada juga mungkin background job yang berbeda, yaitu kaitannya dengan scheduler ya. Ada juga yaitu sama-sama di background gitu ya, maksudnya bukan di main thread, dan itu nggak kelihatan oleh user misalnya background job itu. Nah itu apa namanya, salah satu bentuk background job yang lain yaitu ya scheduler tadi itu ya. Kalau pakai scheduler itu cukup, kalau di Spring itu pakai ini enable scheduling kalau nggak salah ya. Ini naruhnya di sini kayaknya, naruhnya di main class-nya. Kemudian
kita bikin metode bebas, misalnya, lalu terus misalkan gini ya, info running schedule each every second. Kita kasih anotasinya apa ya, lupa saya anotasinya. schedule misalnya fix delay atau fix detiknya 500 detik, 500 milisekund. Nah, ini apa namanya, salah satu konsep ya, ini nanti dia thread yang berbeda juga nih, kita coba ya pakai thread apa nih namanya nih. Coba running lagi. Sudah, lalu kita, nah ini udah jalan nih. Nah ini scheduler kita, background, jalan di background, jalan setiap 5 detik menggunakan thread yang berbeda. Ini namanya schedule 1. Kita coba request HTTP. Nah ini HTTP-nya masih sama, HTTP Nayo, thread untuk emailnya my thread, apa namanya, schedulernya background process untuk yang kayak semacam cron job gitu, dia pakai threadnya schedule 1. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya, Swagger UI seperti apa Postman? Ya betul. Beda Postman sama Swagger, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Kalau apa namanya, kalau Swagger itu ya karena dia embedded ya, embedded di aplikasi. Jadi setiap kita running aplikasi ya dia ada di aplikasi kita, tinggal hit URL Swaggernya aja. Kalau Postman dia kelebihannya dia bisa ini ya, bisa digunakan untuk testing. Jadi kita bisa define test case di sana juga, karena kan ada apa namanya, ada tab test tuh di sana tuh. Kita bisa nge-run test case di sana. Kalau di Swagger kan kita cuman buat dokumentasi aja. Jadi Swagger buat dokumentasi aja sama buat ngebantu developer baik itu yang backend maupun frontend untuk nyoba-nyoba. Kalau Postman dia bisa untuk nyoba-nyoba juga nge-hit ini. Cuman kan kalau Postman kita harus nge-define ini sendiri ya, URL-nya, metodenya, kemudian header-nya, kemudian body-nya, parameternya. Kita harus nge-define sendiri. Kalau Swagger udah dibikinin, asalkan apa namanya, ininya standar ya, kayak ini kan email message ya, otomatis nanti akan nge-render atribut-atribut yang ada di email message ini, subject to from message. Nah, subject to from message ini udah otomatis sama si Swaggernya dibikinin. Kalau misalnya kita pakai map gitu misalnya, ini kita pakai map, ya otomatis kan si Swagger nggak tahu map itu ekspektasinya apa, atributnya apa aja, jadi nggak bisa dibikinin. Nah itu jadi salah satu kelebihan Swagger adalah selain dia nempel di aplikasi, ya dia bisa definein buat kita parameternya apa secara otomatis, termasuk juga responsnya.
Itu. Tapi kalau Postman ya harus manual, tapi itu tadi kelebihannya Postman dia bisa kita gunakan sebagai untuk testing, karena dia juga yang running menggunakan parameter data-datanya itu kita definisikan di file, misalnya file CSV. Nanti Postman akan running menggunakan data-data yang kita define di file CSV. Mungkin itu. Kalau menggunakan class thread untuk buat thread baru tidak direkomendasikan. Ya, tidak direkomendasikan karena kalau thread yang kita buat sendiri pakai class thread itu yang saya pahamin itu dia tidak di manage oleh Spring kontainernya. Jadi kalau misalkan ada interupsi, ada gimana atau ada gimana gitu, istilahnya dalam tanda kutip Spring tidak bertanggung jawab gitu. Ya impact realnya sih belum pernah ngalamin sih ya kalau misalkan pakai thread yang kita buat sendiri gitu. Cuman ya tadi itu kalau misalkan kita pakai thread yang eksekutor yang direkomendasikan atau bawaannya Spring, kita bisa mengkonfigurnya itu lebih mudah gitu. Kayak tadi thread yang eksekutor ini kita mau ngebatasin jumlah threadnya atau nambahin jumlah threadnya itu bisa di sini gitu. Tapi kalau thread yang bawaan saya belum tahu sih cara ngedefinisiin ini jumlahnya begininya itu di mana. Ini itu task executor kenapa bisa ada kelas maksudnya gimana task executor ini ya, yang ini ya beda kelas ini ininya konfigurasi konfigurasi si eksekutornya. Jadi Spring, jadi kalau misalkan seperti di minggu lalu ya bukan minggu lalu, tiga minggu lalu ya, ketika saya bawain materi tentang Spring konsep dan prinsip Spring, prinsip-prinsip dan konsep-konsep Spring, salah satunya itu adalah abstraction gitu. Jadi si Spring itu sudah menyediakan bin komponen-komponen yang sudah siap pakai, termasuk salah satunya task executor ini. Nah, kalau kita mau mengkostumisasi task executor, salah satu caranya itu seperti ini. Kita ngedefinisiin ulang bin atau konfigurasi task executor itu dengan konfigurasi yang kita inginkan. Contohnya ini kita batasi jumlah pool size-nya, kemudian namanya kita kostumisasi di sini. Jadi ini adalah salah satu cara yang disediakan oleh Spring untuk kita developer mengkostumisasi komponen yang sudah default ada di Spring Boot. Gitu. Jadi kemarin Spring Boot itu ya karena sudah auto configuration itu sudah disediakan defaultnya, jadi makanya kode yang dibutuhkan untuk running aplikasi itu cuma sedikit. Tapi dia juga menyediakan cara untuk kita bisa mengkostumisasi komponen-komponen yang sudah disediakan oleh si Spring itu. Salah satu caranya seperti ini, kita mengkostumisasi task executor yang digunakan oleh aplikasi kita gitu. Kemudian Swagger aman di deploy di production. Kalau nah ini aman atau tidaknya tergantung ya, API kita yang kita buat mau dibikin publik atau tidak. Tapi pada akhirnya juga akan dibikin publik sih ya, karena kalau misalnya udah dari browser itu bisa di hit dari manapun. Misalnya kita pakai Postman pun atau pakai URL kita ngehit API kita, asalkan kita tahu URL-nya itu bisa. Jadi kalau masalah aman atau tidak, sebenarnya ya sama aja sih aman atau tidaknya. Cuman itu sih ada risiko sedikit, ada risikonya ketika masalah dokumentasi. Artinya kan dokumentasi API kita kan jadi lengkap ya dokumentasinya di Swagger ini. Jadi orang tahu requestnya apa, responsnya apa.
meskipun itu juga bisa dilakukan oleh mereka gitu, oleh orang yang menggunakan situs kita dengan melihat network yang lewat di browser pakai inspect element, inspect network seperti yang ini. Nah, ini dengan cara ini juga sebenarnya dia bisa tahu untuk satu halaman ada dia request apa aja ke belakang gitu. Kayak misalnya ini ya sebenarnya nanti akan kelihatan juga kalau misalnya kita buka situs kita nih akan kelihatan, oh ini ada request ke send multi, parameternya apa aja sih? Oh, parameternya ada ini, adjacent ini, responsnya seperti ini. Nah, itu dia juga bisa. Cuman dia satu-satu, dia buka seluruh halamannya ada, dan bisa jadi yang lebih penting, bisa jadi ada endpoint yang sebenarnya user nggak boleh tahu. Misalkan endpoint yang hanya boleh di-hit oleh admin, yang hanya boleh dilihat oleh user yang login sebagai admin misalnya, karena itu di-hit oleh halaman admin. Nah, kalau di Swagger, dan Swaggernya ini kita definisikan di sininya itu semuanya, di sini ini semuanya yang nanti akan muncul API yang sebenarnya hanya boleh di-hit oleh admin. Jadi gitu. Apakah aman? Ya sebenarnya aman asal kita benar ini ngebukanya mana aja. Cuman kalau misalkan kita ngobrolnya ya dokumentasi, berarti harusnya semuanya dong, biar developer bisa lihat semuanya ya. Berarti itu jatuhnya jadi nggak aman. Jadi jangan dibuka untuk production, cukup di development aja. Itu mungkin. Apa saja dalam menentukan maksimum thread di konfigurasi? Nah, itu sebenarnya kalau jumlah thread itu pada akhirnya juga akan terpengaruh dengan jumlah thread di komputer kita, di CPU kita sih. Jadi ya misalkan kita ngedefinisikan, threadnya 1000 aja nih biar bisa ngelayanin 1000 request secara berbarengan. Ya sebenarnya 1000 itu misalkan jumlah komputer kita dual core ya, atau 4 core lah. Komputer kita 4 core, ada hyperthreading misalnya, jadi ada 8 thread, 4 core 8 thread yang ada di CPU kita, di komputer kita ada 8 thread. Kita ngedefinisikan 1000, maksimum 1000 thread. Nah, ketika misalkan ada 1000 request masuk berbarengan, itu ujung-ujungnya juga sebenarnya akan di-handle oleh 8 thread tadi itu juga. Jadi kalau secara log aplikasi kita, yaitu ada 1000 tuh yang thread jalan bareng-bareng tuh. Tapi pada kenyataannya di dalam real processing oleh hardware-nya tetap itu di-handle-nya cuma 8 thread. Jadi tetapnya ganti-gantian. Jadi kayak analoginya kayak ini tadi, kayak yang goreng telur sama goreng ayam gitu, karena cuma satu orang meskipun itu jalan berbarengan gitu ya sebenarnya dia 1 detik balik ayam, 1 detik balik telur, 1 detik balik ayam lagi, 1 detik balik telur lagi, jadi gitu. Jadi 8 thread itu ganti-gantian tuh ngehandle 1000 thread gitu. Nah, kalau masalah maksimumnya berapa, itu melihat ini sih, melihat ada 2 sisi ya, melihat kapasitas hardware kita tadi, sama melihat dari sisi user juga. Ya misalnya keuntungannya multi-threading tadi itu yaitu dari sisi user, dia seperti dia terlihat dia dilayani gitu. Jadi terlihat dilayani. Kalau misalkan yang tadi kan dia blocking tuh, nunggu dulu baru selesai. Tapi kalau kita multi-threading, meskipun ganti-gantian gitu ngelayaninya, ya si user taunya ya dia sedang dilayani. Cuman ya mungkin pada akhirnya totalnya akan sama aja selesainya, dengan mendefinisikan threadnya nggak sampai 1000, misalnya cuma 8 thread gitu. Kemudian pertanyaan lagi,
objek poolingnya dibedain untuk Sentinel apa namanya pakai pool yang satu, untuk satu situ pakai pool yang dua. Itu definisinya pakai nama binnya. Tadi ini kita bikin baru sebentar, pakainya apa ya, pakai nama ini bisa, ini bisa pakai nama eksekutor, dikasih nama ya. Saya agak lupa nih cara detailnya gimana, cuma cara umumnya adalah kita ngasih nama si eksekutornya ini, misalnya namanya eksekutor email gitu ya. Kemudian kita definisikan lagi apa namanya eksekutor yang kedua, eksekutor Twitter. Yang satu kita definisikan ininya 2, yang satu kita definisikan maspoolnya 3. Nah, nanti ketika dieksekusi di sininya, ini ada apa ya? Bentar ya, kita coba ya. Satu, kemudian ini apa ya, saya lupa nih. Pakai bin ya, coba ya, coba pakai bin. Dulu. Oh ini deh, pakai ini. Coba dulu deh. Coba dulu ya. Intinya sih gitu. Jadi kita ngasih nama untuk 2 eksekutor yang berbeda, namanya masing-masing. Nah nanti dipakainya sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan ya email, kita berarti nanti pakai eksekutor yang kita kasih nama email misalnya. Coba dulu ya. Untuk satu pin dulu, ini yang satu email aja. Kita bersihin dulu lognya. Ini ada ya, dan ini jalan. Kita coba lagi, kita definisiin satu lagi. Sebentar, kita bikinnya 2 class ya. Ada sih cara yang googling dulu kayak gini, tapi intinya sih gitu. Kita apa namanya Spring Boot executor. Nah ini interface-nya berarti ya kita nggak pakai yang ini kita disable, kita bikin yang bener nih. Tetap ini kita nggak lagi get kita bikin executor email misalnya satu gitu ya. Kita bikin gini sekali ya, kita bikin ini, terus kita bikin satu lagi nomor 2, namanya ini kita ganti ya, ini mythread email 1, mythread email 2, ini kita kasih 20 misalnya. Oke.
satu, instrumen 2, lalu kita pakai yang ini. Kemudian misalnya kita bikin satu metode lagi, desain 2 ya. Sebenarnya sini sama aja biar cepat. Ini desain 2 pakai email 2. Terus di kontrolnya kita panggil desainnya yang 1 sama desain 2. Oke. Oke, kita coba running. Coba mana tadi ya? Nah, ini ada 2 request, satu dilayani oleh email thread pertama, satu lagi dilayani oleh thread yang kedua. Gitu caranya. Kita akan definisikan 2 bin yang dengan konfigurasi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya. Apakah perubahan dari multi-thread ke asinkronus hanya dengan penggunaan anotasi asinkronus saja? Ada lagi sih, ya pakai task executor ini, cuman jadinya manual. Saya juga agak lupa dulu gimana. Belum makanya pas zaman-zaman belum Spring Boot. Kayaknya pakainya begini ya. Saya agak lupa ya, tapi bisa sih ada cara lain. Ya apa ya? Ada eksekutor lah pokoknya, saya lupa. Eksekutor ini kayaknya nggak lupa. Oh, yang googling aja deh. Spring Boot simple task executor. Kita coba yang ini ya, yang ini kita nggak pakai asing, kita pakainya ini simple executor dot execute. Nah ini jadinya pakai runnable jadinya. Nah ini apa namanya,
cara lain untuk asinkronus selain menggunakan notasi asing yang ini, itu menggunakan kelas-kelas bawaannya Spring, salah satunya simple async task executor ini. Oke, contohnya ya ini dia dieksekusi secara asinkronus dengan thread yang berbeda lagi. Ini kan tadi kan yang pertama itu email 1, nah ini udah pakai threadnya thread simple asynchronous task executor. Jadi itu ada banyak cara untuk bisa melakukan proses asinkronus di Spring Boot. Kemudian asinkronus dihilangkan, jadinya multi-thread enggak. Kalau kita nggak bikin kayak gini, kalau misalkan cuman seperti ini aja, ya ini jadinya ya single thread. Single thread itu ini ya, dalam konteks sebuah request ya. Apa namanya, single thread ini konteksnya dalam sebuah request HTTP. Mas Valdi, Rizky, ada kebutuhan apa? Atau salah klik di mana? Saya di mute beberapa kali. Itu ya. Jadi apa namanya, kalau nggak asinkronus ya berarti dia di request dalam satu thread yang sama. Gitu kalimatnya ya. Dalam satu thread yang sama dengan thread yang nge-handle request tersebut. Kalau kita kasih ya, kecuali kita ketambahkan tadi itu ya. Kita tambahkan eksekutor lagi. Mungkin gitu. Gimana tadi ya pertanyaannya? Oke, sisa 5 menit lagi. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Oke deh, mungkin untuk kesempatan kali ini itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan penggunaan multi-threading di Spring Boot. Apa namanya, tadi beberapa prinsip-prinsip dasarnya terkait dengan sinkronus, asinkronus, terkait dengan resources, thread dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dapat ada yang bisa teman-teman manfaatkan nanti di kebutuhan pengembangan aplikasi yang teman-teman kerjakan. Mungkin untuk terakhirnya saya menginformasikan bahwa dari kami dari PT Java Cipta Solusi membuka proses hiring untuk Java developer. Apabila teman-teman ada yang tertarik belajar bersama saya dan teman-teman di Javan, silakan kirim email ke seperti yang tertera di sini, join@javan.co.id atau langsung ke saya, yudi@javan.co.id. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang.